Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Afdiah, NIM 23050724041. Saya dari kelas S1 Teknik Sipil tahun 2023 B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Perbandingan Material Konstruksi untuk Jembatan Kecil. Yang pertama ada latar belakang. Jembatan kecil merupakan infrastruktur penting dalam menyediakan aksesibilitas lintas wilayah yang terkadang terpisah oleh sungai kecil, saluran air, atau bentang alam lainnya. Konstruksi jembatan kecil harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kekuatan material yang digunakan, ketahanan terhadap cuaca dan lingkungan, biaya pembangunan, serta masa pakai yang diinginkan. Salah satu aspek penting dalam pembangunan jembatan adalah pemilihan material konstruksi yang tepat. Analisis perbandingan material konstruksi seperti beton, baja, kayu, dan komposit untuk jembatan kecil menjadi esensial dalam mengevaluasi keunggulan, kelemahan, serta kinerja material tersebut dalam konteks pembangunan infrastruktur tersebut dengan memahami keunggulan serta kelemahan masing-masing material. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemilihan material konstruksi yang optimal untuk pembangunan jembatan kecil yang efisien dan tahan lama. Selanjutnya ada rumusan masalah. 1. Bagaimana perbandingan karakteristik kekuatan antara material konstruksi yang umum digunakan, seperti beton, baja, kayu, dan material komposit dalam konteks pembangunan jembatan kecil? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan terhadap cuaca dari masing-masing material konstruksi dan bagaimana hal tersebut berpengaruh terhadap jembatan kecil dalam jangka waktu panjang? Yang ketiga, bagaimana perbandingan biaya yang terlibat dalam menggunakan material konstruksi yang berbeda untuk pembangunan jembatan kecil? Yang keempat, apa dampak lingkungan dari penggunaan material konstruksi yang berbeda dan bagaimana mempertimbangkan aspek berkelanjutan dalam memilih material untuk konstruksi jembatan kecil? Yang kelima, bagaimana hasil analisis perbandingan material konstruksi tersebut dapat menjadi panduan dalam pemilihan material yang optimal untuk pembangunan jembatan kecil yang efisien dan tahan lama? Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang pertama, menganalisis kinerja material, membandingkan karakteristik kekuatan, ketahanan terhadap cuaca, serta keberlanjutan dari material konstruksi yang umum digunakan, seperti beton, baja, kayu, dan material komposit. Yang kedua, mengevaluasi faktor biaya, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi aspek biaya yang terkait dengan penggunaan material konstruksi yang berbeda untuk pembangunan jembatan kecil. Yang ketiga, menentukan keunggulan dan kelemahan material, memahami secara komprehensif keunggulan serta kelemahan setiap material dalam konteks aplikasi pembangunan jembatan kecil. Yang keempat, memberikan panduan pemilihan material, yaitu menghasilkan rekomendasi atau panduan yang berguna bagi praktisi teknik sipil atau pembuat keputusan terkait pemilihan material konstruksi yang optimal untuk jembatan kecil dengan mempertimbangkan berbagai faktor teknis, finansial, dan lingkungan. Yang kelima, memberikan kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur yang lebih efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, pemilihan material yang optimal, yaitu memberikan panduan yang lebih terinci dan terukur bagi para insinyur dan praktisi konstruksi dalam memilih material yang sesuai untuk pembangunan jembatan kecil, berdasarkan pada karakteristik teknis, finansial, dan lingkungan. Yang kedua, peningkatan kerja konstruksi, yaitu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keunggulan dan kelemahan masing-masing material konstruksi yang dapat meningkatkan kualitas, kekuatan, dan ketahanan jembatan kecil terhadap beban, cuaca, serta faktor-faktor lingkungan. Yang ketiga, optimalisasi biaya pembangunan, yaitu memberikan informasi yang lebih akurat tentang biaya yang terlibat dalam penggunaan
material konstruksi yang berbeda, sehingga dapat membantu dalam pengelolaan anggaran proyek dan mengurangi potensi pemborosan. Yang keempat, kehandalan dan keamanan infrastruktur. Dengan pemilihan material yang tepat, jembatan kecil dapat dibangun dengan lebih andal, lebih kuat, dan memiliki masa pakai yang lebih lama, yang pada akhirnya meningkatkan keamanan dan keandalan infrastruktur tersebut. Yang kelima, dampak lingkungan yang lebih rendah. Dengan mempertimbangkan aspek berkeberlanjutan dan dampak lingkungan dari masing-masing material konstruksi, penelitian ini dapat membantu dan memilih material yang lebih ramah lingkungan untuk pembangunan jembatan kecil, mengurangi jejak karbon dan dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya ada batasan ilmiah. 1. Jembatan kecil. Fokus pada jembatan memiliki rentang atau bentang yang relatif pendek, umumnya dengan panjang kurang dari 20 meter. Penelitian ini tidak akan memasukkan analisis untuk jembatan yang lebih besar atau struktur yang kompleks. Yang kedua, material konstruksi yang dibahas. Material konstruksi yang dibahas meliputi material-material utama seperti beton, baja, kayu, dan material komposit yang umum digunakan dalam pembangunan jembatan kecil. Selanjutnya, aspek yang dianalisis. Penelitian ini akan membatasi analisis pada aspek kekuatan, ketahanan terhadap cuaca, biaya, keberlanjutan, dan dampak lingkungan dari material konstruksi lain yang dipilih. Aspek lain seperti faktor estetika atau faktor-faktor sosial masyarakat yang terlibat dalam pemilihan material mungkin tidak menjadi fokus utama. Yang keempat, ada konteks geografis atau lingkungan. Penelitian ini dapat membatasi analisis pada situasi geografis atau lingkungan tertentu. Misalnya, hanya mempertimbangkan material yang cocok untuk daerah dengan iklim tertentu atau lingkungan khusus yang memiliki karakteristik unik. Yang kelima, masa pakai. Fokus pada estimasi masa pakai atau umur layanan dari material-material konstruksi yang dipilih untuk jembatan kecil, tanpa memasukkan faktor-faktor yang terlalu teknis seperti perhitungan kekuatan yang sangat mendalam. Selanjutnya, ada jenis penelitian. Proposal ini dibuat dengan menggunakan metode kualitatif dengan studi lapangan, observasi, dan analisis literatur untuk menggunakan dan mendeskripsikan secara jelas dan rinci tentang analisis perbandingan material konstruksi untuk jembatan kecil. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Pendekatan ini fokus pada deskripsi kualitatif dan pemahaman mendalam tentang karakteristik material dan pengalaman praktis penggunaannya dalam pembangunan jembatan kecil. Selanjutnya, sumber data dan data penelitian. Sumber data dan data penelitian untuk analisis perbandingan material konstruksi untuk jembatan kecil dapat diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda. Yang pertama ada literatur ilmiah dan akademis, yang kedua ada pengalaman lapangan dan kasus studi, dan yang terakhir ada wawancara dan survei. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, survei lapangan. Mengumpulkan data dari lokasi jembatan kecil yang sudah dibangun untuk mengevaluasi performa material dalam situasi nyata. Yang kedua, wawancara dan fokus kelompok. Melakukan wawancara atau diskusi kelompok dengan para ahli, insinyur, atau pengguna jembatan untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman dan pendapat mereka tentang material konstruksi. Yang ketiga, ada studi literatur. Mengumpulkan informasi dari literatur ilmiah, jurnal, artikel, buku, dan publikasi akademis terkait material konstruksi jembatan kecil. Dan yang terakhir ada pengamatan lapangan. Melakukan observasi langsung terhadap jembatan kecil yang menggunakan berbagai material konstruksi untuk mengevaluasi performa dan kondisi material secara visual. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis konten. Melibatkan pengidentifikasian dalam penafsiran tematik atau pola yang muncul dari data wawancara, survei atau catatan lapangan terkait pemilihan material konstruksi. Yang kedua, analisis tematik, yaitu mengkaji tema-tema umum atau pola tertentu yang muncul dalam perspektif penggunaan material untuk jembatan kecil. Ini memungkinkan pemahaman mendalam tentang pendapat, kebutuhan, atau preferensi terkait material. Selanjutnya ada analisis
ground theory, yaitu memungkinkan pengembangan teori baru atau konsep-konsep berdasarkan pada data kualitatif yang terkumpul, memperoleh wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan material. Dan yang keempat, ada analisis metode komparatif, yaitu membandingkan data kualitatif dari berbagai sumber atau menggunakan material untuk jembatan kecil untuk menemukan pola perbandingan, kecenderungan, dan perbedaan dalam persepsi atau pengalaman. Sekian presentasi proposal saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.